I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bernapas hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Adapun pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah yang bertema bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Berbicara tentang peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tanpa mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, manusia menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Kita ketahui bahwa sejak zaman punya tantangan masing-masing. Hidup masa lalu dan hidup masa sekarang, tantangannya juga pasti berbeda-beda. Muslim yang baik di era modern adalah Muslim yang tidak mengalami keterpecahan kepribadian. Lantas, bagaimanakah kita umat Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi? Ketika seorang Muslim berhadapan dengan teknologi, maka PR-nya adalah bagaimana agar semua sasaran dan teknologi itu bisa mendekatkan pikiran, lisan, dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu handphone tentunya akan ada beberapa aplikasi, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika seorang membuat Instastory itu bisa menjadi dakwah? Bagaimana setiap kita di Instagram itu bisa mencerahkan followers kita? Bagaimana kisah-kisah kita sebarkan di Facebook itu bisa menjadi inspirasi positif bagi siapapun yang membuka updatean setiap status kita. Maka subhanallah, ibarat pisau itu tergantung siapa yang ada di belakang pisau atau siapa yang memegang pisau itu. Jika kalau yang memegang pisau itu adalah seorang ibu, pasti akan positif hasilnya. Baik dipakai untuk memotong bawang, memotong sayur, leher ayam, jadilah sayur sop. Tapi ketika pisau dipegang oleh seorang penjahat atau begal, jangankan leher ayam, leher teman sendiri pun bisa dipotong. Nauzubillahi min dzalik. Maka teknologi tergantung siapapun yang memegangnya. Itulah kenapa mufasal pepatah Arab mengatakan modernisasi kuncinya ada dua, yaitu asyarafu bil adabi bil nasab. Teknologi itu bisa memuliakan atau bisa menjatuhkan derajat kita. Ketika memuliakan, kunci yang pertama adalah asyarafu bil adam, dengan akhlak, agama, bin nasab, tidak dengan keturunan. Maka dari itu bagaimana kita menyampaikan teknologi dengan memperbanyak dakwah di seluruh sosmed kita. Maka jelas Rasulullah SAW
memberikan arahan bahwa setiap teknologi apapun yang ada di genggaman kita itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bahwa ternyata yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah adab. Walaikulla asallallahu bifi kitabi bin nasis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yurfa'illahu lazina amanu minkum wallazinul utul limal darajat. Teknologi harus mampu meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, jangan lupa dengan teknologi kita bisa menjadi cerdas. Bagaimana kita mencerdaskan kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kembali pada diri kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke kota Madinah, terbentuklah yang disebut dengan Sri Pesesanti. Masyarakat Madinah modernisasi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ekonomi, pendidikan, bahkan militer, semua tujuan pada yang satu, yaitu bagaimana menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Modernisasi zaman sekarang berkembang dengan pesat. Banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan perspektif yang baik agar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari modernisasi, sehingga kita bisa hidup dengan modernisasi sesuai kaidah Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul kalam, subhanaka Allahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.